Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rahasia cepat punya uang miliaran tanpa pesugihan. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk tema kita hari ini. Sebelum kita lanjut, mereka kan tahu sih dari guru-guru kita akan ada video yang mau kita tonton nih tentang siswi selalu mengucapkan terima kasih ke guru-guru. Berikut tayangannya. Bagus. Terima kasih Ustadz sudah memberikan ilmu subuh-subuh. Kan Saski Apa? kan selalu berterima kasih kalau setiap selesai tausiah. Makasih banyak atas tausiahnya. Iya betul, makasih banyak ya Ustadz. Termasuk yang di rumah, Masya Allah, tabarakallah. Apa itu? Jadi rahasia supaya dapat uang 1 miliar, harus pandai-pandai berterima kasih Oh, ya dan Allah. penyayang kepada sesama. Nah itu dia pertanyaannya Saskia Ustadz. Apakah betul yang tadi Ustadz bilang seperti itu? Mari kita dengar penjelasan dan tausiahnya dari Ustadz Maulana Iya, sebelumnya izin. saya kasih kesempatan ibu-ibu yang yel-yelnya lupa. Coba ayo bersamaan kompak 1 dan 3. Harusnya pakai gerakan, nanti tak ajarin ya. Buat semuanya jamaah dimanapun berada, izin Habib dan Ustaz Sam. Ketahuilah rezeki akan datang karena sebab 2. Apa tuh ya Allah? Apa itu? Pandai berterima kasih. Bagaimana mungkin kita dapat kasih lagi kalau tidak berterima kasih? Barang siapa yang memuji makanan akan didoakan malaikat. Jangan pernah jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih. Tahu nggak terima kasih? Makna terima kasih itu terima kasih. Terima kasih. Ayo coba 1, 2, 3 ikut. Terima kasih. Semangat Bu. Terima kasih. Iya, terima lalu kasih. Siap menerima dan siap berbagi. Itulah makna terima kasih. Sehingga ingat ya, kalau kita dikasih apa-apa, jangan lupa kita mendoakan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Pemberian itu tidak semesti harus berupa uang, makanan, senyuman pun termasuk sedekah. Saya terus terang berterima kasih kepada semua jamaah, apalagi dari Lampung, Bandar Lampung ya. Ini jauh-jauh loh, mereka melewati naik apa ke sini? Kapal feri, naik bis, kapal feri, baru ke sini. Wah, tepuk tangan dulu dong. Makasih banyak ya udah datang jauh-jauh dari Bandar Lampung. Utamanya ibu ini selalu bawa jamaah. Jamaah. Dengerin. Apa sampai di sini? Tidak. Tapi harusnya kita menyayangi kepada seluruh makhluk. Bentuk terima kasih itu bukan hanya sekedar ucapan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan atas apa yang sudah diberikan. Berterima kasih, Masya Allah. Saya tahu Lampung itu ternyata kan ada belok-belokannya, apa namanya tuh? Siger. Ada berapa belokan? 9. Itu bentuk terima kasih antara 9 suku. Betul tidak? Dan dari sini kita bisa belajar, apalagi ini kita masih suasana kemerdekaan. Bagaimana kita berterima kasih atas jasa para pahlawan. Cara bentuk terima kasihnya adalah mengisi kemerdekaan. Seorang anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara apa? Berbakti. Berterima kasih kepada guru. Tadi kita bisa lihat, saksikan tadi pitian tak bagus banget. Seorang murid kompak semua ketika guru sudah mengajar lantas bergerak langsung terima kasih. Bagus itu bagus. Bagus. Tapi ucapan terima kasih kami dari suku Bugis Makassar tidak pernah tidak ada kosakata terima kasih. Tidak ada kosakata terima kasih karena orang Bugis Makassar tidak mengucapkan tapi mempraktekkan. Jadi bukan kata terima, bahasa Inggrisnya terima kasih. Bahasa Lampungnya terima kasih. Atur suwun kalau Jawa. Bukan, apa? Makasih. Makasih yo. Sama aja. Kalau Jawa kan matur suhun. Ya. Kalau orang Jepang, arigato. Kalau Korea, Kamsahamnida. kamsahamnida. Kalau orang
Orang Lampung? Makasio. Oh, Yo Makasio. yo-nya itu loh Ustaz. Tapi Yo. kalau Bugis Makassar tidak ada kata terima kasih. Karena orang Bugis Makassar cara bentuk terima kasihnya adalah bentuk praktek. Kalau kau kasih sesuatu, kau tidak akan kembali sebelum diganti. Gitu. Masya Allah. Jadi pandai-pandailah berterima kasih sehingga rezekimu lancar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Oh, iya, makasih. Atas Sama-sama. tausiahnya, tepuk Gitu. tangannya dulu dong jamaah. Ih, Masya Allah kalau tadi sih dengerin kayaknya aku banyak rezekinya. Amin, Masya Allah. Ibu mau banyak rezekinya nggak Bu? Nih sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu. Semangat banget. Izin ya Bu, pilih ini dulu ya Bu. Izin Ibu, izin silahkan Ibu. Mohon izin kita bertanya kepada Habib ya Bu, izin Habib. Silahkan perkenalan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Oh, Perkenalkan nama saya Ibu Nila Sumatrani dari dari Kajian Hijrah Al-Iman Bambu Kuning Bandar Lampung. tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Silakan pertanyaannya apa Ibu? Izin bertanya Habib, apakah kalau kita mengundang uang miliaran itu harus banyak bersilaturahmi dan menjalin relasi kepada semua orang? Dan apakah hanya orang-orang kaya aja yang kita temanin agar kita rezekinya menular jadi gitu, kayak Pak dolar Ustadz. gitu ya, teman kaya kita ikut kaya Iya. gitu ya Bu ya. Nah apa cuma kita Mohon temenin yang kaya penjelasannya. doang gitu. Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Silakan kembali ke tempat. Mohon izin tausiahnya Habib. Ya, akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Saski. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau mengundang uang yang dikatakan miliaran, yang dimana uangnya banyak banget, maka ada pendapat yang mengatakan bahwasanya silaturahmi, terus dekatin teman-temannya, terus dekat sama orang yang banyak duitnya, terus apa lagi? Gak mau dekat sama orang yang miskin, salah. Dekat sama yang miskin, baik sama yang miskin, nyambung silaturahmi, rezekinya banyak. Dekat sama orang yang kaya, berusaha untuk mempelajari ilmu yang dia dapatkan sehingga bisa menjadi kaya raya, itu juga bermanfaat. Tapi kalau dia mengucilkan yang miskin hanya bermain dengan orang yang kaya, ini bentuk hal yang tidak diperkenankan dalam syariat. Dia meremehkan, dia merendahkan, dia menghinakan. Janganlah kalian menzolimi orang-orang yang dimana orang tersebut adalah manusia yang dimana mereka bisa juga kita nggak tahu kalau dia adalah ahli surga. Dia adalah orang baik. Dia adalah orang yang dekat sama Allah. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Sehingga jangan pernah meremehkan siapapun. Siapapun manusianya silaturahmi membawa keberkahan. Kan dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa orang yang menginginkan memperbanyak rizkinya, dilipat gandakan rizkinya, banyak duitnya, banyak hartanya. Dia selalu ingin, ya kan? Ingin banyak hartanya, rizkinya untuk biaya sekolah anak-anaknya, untuk bisa bangun rumahnya, untuk bisa hidup bersama keluarganya jauh lebih baik lagi. Yang tadinya rumah yang kontrak pengen rumahnya, punya rumah sendiri. Yang gak punya kendaraan pengen punya kendaraan. Yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan pengen di atas garis kemiskinan. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut harus apa? Harus bersedekah. Harus bersedekah. Wa in sa'alahu fi atharih. Kalau panjang umur juga apa? Harus bersedekah. Falyasil rahimah. Dan orang yang menyambung silaturahmi di sini adalah dia mendapatkan panjang umur, dia mendapatkan rizki yang banyak. Sedekah bisa, sedekah tanpa bala.
Sedekah cegah bala wabah musibah. Tulil umri, panjang umurnya. Sedekah dilipat gandakan rezekinya sama Allah. Dan orang yang di sini dijelaskan dalam hadis ini apa? Fal yasir rahimah. Dia menyambung silaturahmi, maka dia mendapatkan rezeki yang banyak. Dan dia juga apa? Dan dia juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bertemanlah dengan siapapun. Sambung silaturahmi dengan temanmu, keluargamu, saudaramu, dan lain sebagainya. Atau teman bapakmu, teman daripada ibumu. Atau mereka orang yang dulu pernah dekat denganmu, berbuat baik. Berkata-kata dengan kalimat yang baik. Sehingga apa? Allah turunkan rizki. Allah hujankan rizki kepada kita karena kita menyambungkan silaturahmi. Bertakwa kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Pelajari ilmu silaturahmi. Bahkan di dalam hadis kita mendapatkan sebuah riwayat juga bahwasanya ketika ada orang tua kita meninggal dunia, maka bergaullah dengan teman orang tua kita. Sehingga kita mendengarkan kebaikannya. Bukan hanya mendengarkan kebaikan, menyambung silaturahmi di sini, maka mendapatkan pahala dari Allah dan juga rezeki yang banyak tadi. Jadi rezeki yang banyak diberikan oleh Allah kepada hamba siapa? Hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, menyambung silaturahmi, rezeki banyak. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya dulu dong jamaah. Jamaah. Mau nanya lagi gak Bu? Mau, coba angkat tangannya lagi yuk yang mau nanya. Yang mana ibu apa ibu? Oh ibu kayaknya ya Bu, izin. Silakan bisa ibu. Bisa pelan-pelan. Pelan-pelan ibu, duduk dulu pelan-pelan ya. Silakan ibu. Iya ke tengah. Mohon izin kita mau tanya sama Ustadz Syam, izin Ustadz. Siap. Silakan. Silahkan Ibu. Ibu mau tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan nama Ibu Raya Dewi dari Kajian Hijrah Al-Iman Bambu Kuning Bandar Lampung. Tepuk tangannya dong, Masya Allah keren Ibu. Mau tanya apa Ibu? Izin bertanya Silakan. Ustaz. Siap Ibu. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Seringkali tokoh yang tiba-tiba ramai dikira menggunakan jimat atau penglaris pesugihan. Nah, Sebenarnya bagaimana membedakan antara usaha dagang yang menggunakan amalan penglaris syar'i seperti misalnya sedekah subuh, ya. memuliakan karyawan, Oke. dan kejujuran pedagang. Oke. Dengan yang usaha dagang yang memang ditunggangi oleh jin atau Nauzubillah min dzalik. Siap. Pesugihan itu ya Bu ya, pesugihan. nauzubillah. Mohon Ustadz penjelasannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dengerin Ibu bertanya, wabarakatuh. berasa lagi upacara kayak komandan Makanya itu upacara. keren banget. Terima kasih banyak Bagaimana Ibu. cara? Silakan kembali ke tempat Ibu cantik. Mau Silakan, izin Ibu. tausiahnya Ustadz, izin. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas kitab guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya membedakan antara sebuah tokoh yang menggunakan pesugihan, sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan tokoh yang murni memang pesugihannya itu adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh syariat. Jawabannya tidak ada caranya sehingga tidak boleh suudzon. Jawabannya tidak ada caranya. Tidak boleh suudzon sama orang lain. Tiba-tiba, ih kok laris banget warungnya. Jangan-jangan dia pernah ke gunung ini. Jangan-jangan dia pernah ini segala macam. Kalaupun dia melakukannya, urusan dia. Kalaupun dia melakukannya, dia dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya adalah dosa yang tertinggi, adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai ajam, sebagai orang yang menjadi pembeli tidak pantas untuk berzon atau berprasangka. Apatah lagi prasangkanya tidak berdasar. Cuma karena tokonya orang rame langsung dicurigai. Cuma karena dia beli mobil baru langsung dicurigai. Cuma karena dia renovasi rumah langsung dicurigai. Sibuk amat ngurusin uangnya orang.
Sibuk amat ngurusin tokonya orang. Lalu apa yang diperhatikan kalau kita mau belanja? Satu, yang diperhatikan bukan pesugihan segala macam. Yang diperhatikan yang pertama, halal nggak? Itu yang kita perhatikan ketika kita masuk ke sebuah warung, ke sebuah toko. Nanya dulu, ini bahannya pakai apa? Yang halal kah? Ini wadahnya wadah apa? Apalagi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang semuanya tidak muslim semua. Ada saudara kita yang berbeda agama dengan kita, maka kita mesti memperhatikan juga wadahnya. Bukan karena kita menganggap mereka apa-apa, tidak. Tapi ini adalah ajaran dari agama kita untuk memperhatikan wadahnya, memperhatikan bahannya segala macam. Berarti yang diperhatikan adalah halal nggak barang yang mau kita beli. Apalagi setelah halalnya kita masuk ke level yang selanjutnya. Apa itu? Daripada syubhatnya. Apa syubhatnya? Oh, yang kita beli barang halal tapi jualan dia bercampur dengan yang haram. Ada jualannya juga, dia jual miras, minuman keras, khamar. Subhanallah, maka yang kita perhatikan itu, oh ada jualannya tidak halal nih, maka cari toko yang lainnya. Kenapa? Memang yang kita beli halal, tapi di situ ada campuran barang-barang yang lainnya. Selebihnya kalau penjualnya tetangga kita, muslim pula, keluarga pula, tidak pantas untuk kita bersuudzon terhadap tokonya orang lain. Itu namanya iri. Oh ya Allah, nauzubillah, jangan sampai. Jadi gitu ya Ustadz Betul ya. sekali. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz. Saski. Boleh tepuk tangannya dulu dong untuk Ustadz Syam. Jamaah. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita tetap dengan tema kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.